Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini bersama dengan saya, Arlisa Yuliawati, kita akan belajar mengenai trigger dan juga store prosedur, khususnya pada database PostgreSQL. Slide ini merupakan modifikasi dari supplementary slide dari buku teks acuan kita, Fundamentals of Database System. Kalian dapat mempelajari materi terkait trigger dan juga store prosedur pada bagian tersebut, atau jika ingin lebih detail lagi terkait penerapannya, untuk database PostgreSQL, kalian dapat mengakses dokumentasi PostgreSQL pada website PostgreSQL. Oke, jadi sebelum kita mulai berkenalan dengan trigger dan store prosedur, pertama kali kita perlu mengetahui latar belakang penggunaan keduanya, yang pada umumnya terkait dengan proses transaksi atau manipulasi data yang terjadi dalam database kita. Nah, mungkin kita bisa mengingat kembali topik IRD di mana terdapat istilah derived attribute atau atribut turunan yang nilainya diperoleh dari atribut lain. Sebagai contoh, pada database company, pada tabel departemen, kita perlu menyimpan informasi jumlah proyek yang berada di bawah naungan setiap departemen gitu ya. Nah, di situ kita ingin mengupdate jumlah proyek tersebut setiap kali ada penambahan proyek atau penghapusan proyek atau mungkin pemindahan proyek dari suatu departemen ke departemen yang lain. Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu event apa yang men-trigger proses update jumlah proyek tadi. Kemudian kira-kira action apa yang kita perlukan. Ya, dalam hal ini adalah proses update jumlah proyek tadi gitu ya. Kemudian mungkin jika ada apa saja kondisi yang perlu terpenuhi sehingga kita bisa menerapkan proses update tadi. Nah, jadi serangkaian proses ini tadi, mulai dari kita mengidentifikasi eventnya, kemudian kita uh, definisikan action apa yang perlu dilakukan, kita dapat melakukan pada level database atau DBMS. Nah, dengan menggunakan trigger dan juga store prosedur yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, sekarang kita berkenalan dulu dengan store prosedur. Jadi, kalau mengingat kembali materi arsitektur database, bahwa biasanya ketika kita mengembangkan aplikasi, kita memisahkan antara server database dengan server application program atau logic dari aplikasi tersebut. Namun jika diperlukan, kita dapat meletakkan sebagian dari application program, terutama yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan database, kita letakkan di dalam sisi server database-nya, bukan di sisi server application programnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai store prosedur, yaitu suatu prosedur atau mungkin kita sebut juga sebagai function yang berisi kumpulan dari prosedur dan juga statement SQL yang disimpan dan dieksekusi pada database. Nah, sebuah store prosedur ini biasanya dikenali berdasarkan namanya, nama prosedurnya apa atau nama fungsinya apa, kemudian dieksekusi sebagai satu kesatuan. Gitu. Jadi ketika kita sudah mendefinisikan suatu prosedur, kemudian sudah dieksekusi, selanjutnya kita hanya perlu memanggil nama dari prosedur tersebut untuk menjalankannya. Oke, selanjutnya apa saja keuntungan store prosedur? Jadi yang pertama, store prosedur ini bersifat reusable, artinya ketika telah kita definisikan, kita dapat menggunakannya berulang kali, baik dalam satu aplikasi yang sama atau untuk beberapa aplikasi yang kiranya memerlukan database yang sama dengan yang digunakan dalam prosedur tersebut. Tentunya hal ini diperlukan pengaturan khusus siapa saja yang dapat mengakses prosedur-prosedur yang telah kita definisikan. Nah, selanjutnya, karena dalam suatu store prosedur ini mungkin terdapat beberapa statement SQL yang terbungkus jadi satu dan kita eksekusi dalam satu kesatuan, maka hal ini dapat mengurangi transmisi individual SQL statement pada network, sehingga dapat mengurangi traffic network dan juga dapat meningkatkan performansinya. Selanjutnya, bagaimanakah bentuk umum dari store prosedur itu sendiri? Jadi sebenarnya store prosedur ini bergantung pada DBMS yang kita gunakan. Pada PostgreSQL sendiri terdapat dua macam, ada prosedur, ada juga function.
Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan fokus pada penggunaan function sebagai store prosedur yang kita maksud. Antara prosedur dan function sendiri sebenarnya memiliki bentuk yang hampir sama, yang mirip, diawali dengan create or replace nama function atau nama prosedurnya yang diikuti dengan nama parameter yang diperlukan. Selanjutnya, untuk function kita memerlukan returns value yang akan kita kembalikan. Diikuti dengan return type-nya, apakah berupa integer, apakah text, atau mungkin trigger apabila function yang kita buat akan dipanggil pada suatu trigger. Selanjutnya, ada local declaration untuk mendefinisikan variabel-variabel yang kita perlukan beserta tipe datanya. Kemudian prosedur body atau function body berisi dengan statement-statement SQL atau prosedur yang kita letakkan pada fungsi atau prosedur yang kita buat. Kemudian diakhiri dengan language yang kita gunakan. Bisa berupa SQL atau PL, PGSQL, atau mungkin C atau bahasa yang lain. Nah, lebih detail terkait parameter apa saja yang digunakan untuk function ataupun prosedur, kalian bisa melihat pada dokumentasi PostgreSQL. Berikut ini adalah contoh pertama untuk function yang berfungsi untuk mengembalikan nilai 1. Di sini kita mendefinisikan create or replace function. Nama functionnya adalah one. Dia akan mereturn integer yang didefinisikan sebagai select one as result. Nah, di sini kita menggunakan bahasa SQL. Nantinya ketika dieksekusi, maka pernyataan ini akan menghasilkan nilai 1. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian function body itu diawali dan diakhiri dengan tanda double dollar. Nah, double dollar ini bisa juga kita ganti dengan tanda single quote. Jadi diawali dan diakhiri dengan single quote. Selanjutnya, setelah kita definisikan function ini, kita dapat mengeksekusi function ini dengan memanggil select one. Nah, ini adalah contoh hasil eksekusi dari contoh yang pertama ini. Dia akan menghasilkan atau mengembalikan nilai 1. Ini dengan nama kolomnya adalah one. Contoh yang kedua, misalnya kita ingin membuat suatu fungsi yang menjumlahkan dua bilangan integer. Jadi kita buat suatu fungsi misalnya bernama atom, kemudian parameternya adalah x dan y yang masing-masing berupa integer. Returns-nya adalah integer. Pada function body kita define select x plus y, kemudian di situ kita masih menggunakan bahasa SQL. Sama seperti sebelumnya, ketika kita ingin mengeksekusi, kita tinggal memanggil select atom dalam kurung bilangan x-nya berapa, kemudian bilangan y-nya berapa. Silahkan kalian bisa mencobanya. Untuk contoh yang ketiga, misalnya kita ingin menampilkan hello world menggunakan start function. Jadi kita buat suatu function bernama hello yang akan mereturn text. Pada bagian declare, kita definisikan variabel hello yang bertipe text. Kemudian pada function body-nya yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end, kita lakukan assignment untuk variabel hello dengan string hello world. Kemudian kita return nilai dari variabel hello tadi. Nah, di sini kita menggunakan language-nya PL PGSQL. Untuk mengeksekusi start function ini, kita tinggal memanggil select hello. Nah, ini contoh hasil eksekusinya. Ketika kita panggil select hello, maka akan ditampilkan suatu kolom dengan nama hello dan berisi dengan hello world. Contoh yang terakhir adalah apabila kita ingin menampilkan suatu informasi dari suatu database. Misalnya di sini dengan menggunakan database company, kita ingin menampilkan sum salary yang berupa penjumlahan salary dari semua pegawai yang terdaftar dalam database. Jadi kita buat suatu function bernama sum_salary yang mereturn nilai integer. Pada bagian declare kita definisikan variabel result yang bertipe integer. Kemudian variabel result ini akan kita assign nilainya
dengan nilai dari sum salary. Jadi di sini kita punya select sum salary from employee. Kita tambahkan into result untuk menyimpan nilai sum salary ini ke dalam variabel result. Nah, kemudian kita return nilai dari variabel result tadi. Ini kita masih sama menggunakan bahasa PLPGSQL dan untuk mengeksekusi juga dengan perintah yang sama dengan menggunakan select sum underscore salary. Nah, silahkan kalian bisa mencoba pada database masing-masing untuk menampilkan informasi tertentu dari suatu database. Nah, jadi kita sudah mempelajari beberapa contoh sederhana untuk create function. Nah, nanti kita akan padukan dengan mendeklarasikan trigger dan bagaimana penggunaannya kita akan pelajari selanjutnya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan trigger. Jadi, apa itu trigger? Trigger merupakan suatu kode PL/SQL yang secara otomatis dijalankan oleh DBMS jika suatu event database terjadi. Event yang dimaksud ini bisa berupa operasi insert, kemudian operasi update, atau operasi delete. Sebuah trigger bisa dijalankan sebelum event dijalankan atau sesudah event tersebut dijalankan. Jadi bisa before insert, before update, before delete, atau after insert, after update, after delete. Nah, kemudian suatu trigger selalu berasosiasi dengan tabel pada database. Dan suatu tabel bisa memiliki satu atau lebih trigger. Sebuah trigger sendiri dieksekusi sebagai bagian dari transaksi yang men-trigger trigger tersebut. Jadi maksudnya ketika misalkan ada event insert yang sudah kita definisikan bahwa event tersebut bisa men-trigger sesuatu, jadi trigger yang sudah kita buat akan dieksekusi secara otomatis ketika proses insert tadi dijalankan. Nah, kegunaan trigger ini ada beberapa macam. Jadi misalnya kita tidak bisa mendefinisikan constraint pada level DDL. Nah, di sini kita bisa tambahkan trigger untuk menambahkan constraint ini tadi. Jadi kalau misalkan dalam perancangan dan implementasi database-nya kita tidak bisa menyertakan suatu constraint tertentu, kita bisa susulkan gitu ya, menggunakan trigger. Kemudian trigger dapat secara otomatis memberikan pesan warning jika terjadi gangguan pada integrity constraint. Penggunaan trigger yang umum adalah untuk meningkatkan referential integrity constraint. Jadi tergantung sebenarnya trigger yang kita definisikan nanti seperti apa. Kemudian trigger ini dapat kita gunakan untuk melakukan update nilai pada tabel, kemudian untuk melakukan insert tuple, kemudian juga untuk memanggil store prosedur yang lain. Nah, nanti akan kita lihat bentuk umum trigger itu seperti apa. Oke, sekarang kita mulai berkenalan dengan trigger, seperti apa bentuk umum dari trigger. Jadi untuk mendefinisikan suatu trigger, kita mulai dengan create trigger, kemudian nama triggernya apa, kemudian diikuti dengan before atau after, kemudian event yang mempengaruhi. Jadi misalnya tadi ada insert, update, dan delete. Apakah trigger ini dieksekusi before insert, update, delete, ataukah after? Jadi di sini kita bisa specify eventnya apa saja. Kemudian dilanjutkan dengan on table name. Jadi table yang digunakan di sini nama tabelnya apa. Lalu di sini ada pilihan for each row dan for each statement. Nah, apabila di sini kita menggunakan for each row, artinya trigger akan dipanggil sebanyak jumlah row yang terpengaruh akibat event insert, update, atau delete. Jadi misalnya kita menginsert 10 row, maka trigger ini akan dipanggil sebanyak 10 kali. Kemudian secara default dia akan menggunakan for each statement. Jadi apabila tidak kita definisikan, maka secara default akan menggunakan for each statement yang artinya tidak terpengaruh oleh banyaknya row. Jadi apabila ada 10 row yang kita insert, nah dia akan dieksekusi hanya untuk satu kali statement insert untuk 10 row tadi. Kemudian di sini ada when atau conditionnya, kondisi apa yang harus dipenuhi sehingga di sini kita bisa mengexecute function atau prosedur yang sudah kita definisikan. Nah, di sini function name-nya apa, kemudian argumennya apa saja. Selanjutnya, komponen dari trigger secara umum bisa dikenali ada 3 macam dengan istilah E, C, dan A. Yang pertama adalah event. Nah, event di sini kita definisikan suatu trigger tadi
dipengaruhi oleh event apa saja, apakah insert, apakah update, ataukah delete. Kemudian kita tentukan apakah before atau after. Komponen yang kedua adalah condition atau C. Jadi condition ini didefinisikan dengan sintaks when, di sini klausa when. Kemudian kita definisikan condition apa yang harus terpenuhi sehingga functionnya bisa dieksekusi. Nah, sebenarnya untuk condition ini kita juga bisa define di level function atau prosedur. Jadi pada triggernya kita tidak perlu menyertakan klausa when, jadi langsung setelah on table name, lalu langsung di sini execute function atau prosedur, nama functionnya apa. Baru di bagian functionnya nanti kita akan define kondisi apa yang harus terpenuhi, sedemikian hingga ada suatu action yang harus dijalankan ketika kondisi tersebut terpenuhi. Oke, bagian yang ketiga atau komponen yang ketiga adalah action atau E. Ya, action ini kita definisikan sebagai fungsi atau prosedur yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi apabila conditionnya true, maka functionnya akan kita eksekusi. Kita akan lihat beberapa contoh di slide-slide selanjutnya untuk penerapan trigger dan juga store prosedur ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung lihat beberapa contoh trigger dan store prosedur. Dalam hal ini kita menggunakan database yang sudah kita gunakan dari awal, yaitu database company. Oke, contoh yang pertama pada example 5, misalnya kita ingin memeriksa apakah gaji seorang employee lebih besar dari gaji direct supervisor-nya. Jadi misalnya kita ingin menambahkan karyawan atau ingin mengupdate data karyawan. Nah, kita perlu cek di sini bahwa misalnya gaji dari seorang karyawan itu tidak boleh melebihi gaji dari direct supervisor-nya. Apabila hal ini terjadi, misalnya kita memberikan warning, jadi kita tidak dapat menginsertkan atau tidak dapat mengupdate data karyawan tersebut. Nah, sekarang kira-kira event apa saja sih yang men-trigger kondisi ini? Gitu. Jadi, kegiatan apa saja yang bisa memicu terjadinya gaji karyawan itu lebih besar dari gaji supervisornya. Jadi ada 3 event yang mungkin men-trigger kondisi di mana gaji seorang pegawai melebihi gaji supervisornya. Yang pertama adalah ketika kita menambahkan pegawai baru pada database. Jadi bisa jadi data salary pegawai tersebut melebihi salary dari supervisornya. Yang kedua, apabila kita melakukan update terhadap gaji seorang employee. Bisa jadi nilai yang diupdate tadi, nilai yang baru ternyata lebih besar dari salary supervisornya. Dan yang ketiga, apabila kita mengupdate supervisor dari seorang employee, yang tadinya mungkin supervisornya punya gaji yang lebih tinggi, ternyata yang baru dia punya gaji yang lebih rendah daripada gaji employee tersebut. Nah, 3 kondisi ini kita nanti akan specify khususnya untuk kondisi insert dan update-nya pada trigger yang akan kita buat. Oke, di sini misalnya kita buat suatu trigger bernama salary violation yang harapannya akan dievaluasi sebelum proses insert maupun update dijalankan. Jadi di sini kita panggil before insert or update of salary di sini on table employee. Kemudian misalnya kita pilih each row. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan kondisi yang sudah didefinisikan pada function inform supervisor. Jadi actionnya kita definisikan pada function inform supervisor ini. Oke, jadi ini adalah contoh function inform supervisor. Jadi misalkan seorang pegawai memiliki gaji yang lebih besar dari supervisornya, maka proses insert atau update terkait pegawai tersebut akan ditangguhkan. Jadi di sini misalkan aturannya apabila gaji dari pegawai yang ingin diinsertkan atau pegawai yang informasinya mau diupdate itu melebihi salary dari supervisornya, maka kita akan raise exception. Jadi kita bilang bahwa gajinya tidak bisa melebihi gaji supervisornya. Nah, di situ kita definisikan pada function body ini. Jadi ada condition, lalu ada statement yang kita eksekusi apabila conditionnya terpenuhi.
Nah, kita lihat pada bagian condition ini kita mendefinisikan variabel new. Jadi, variabel new ini menyimpan informasi-informasi yang mau diinsertkan atau mau diupdatekan. Nah, di sini kita ambil value salary sama super SSN-nya. Jadi, di sini kita cek apakah salary dari seorang pegawai yang mau diinsert misalnya, nah itu lebih besar daripada salary dari super SSN-nya. Di sini pengecekannya. Oke. Jadi apabila ternyata lebih besar dari supervisor, maka kita akan raise exception. Dan apabila enggak, ya berarti kita akan insertkan gitu ya. Jadi di sini ada return new. Apabila pernyataan berhasil di-insert atau di-update, kita akan eksekusi. Jadi data pada new tadi akan di-insertkan atau di-update. Nah, ini contohnya, misalnya saya ingin mengupdate salary dari employee sebesar 45.000 untuk employee yang punya SSN 123456789. Jadi di sini employee-nya si John Smith. John Smith ini tadinya salary-nya 30.000, kemudian dia memiliki supervisor 33 ini adalah Franklin. Nah, salary dari Franklin adalah 40.000. Kita mau update salary dari John adalah 45. Nah, di sini akan muncul exception, jadi bahwa John salary tidak bisa lebih besar daripada salary supervisornya. Oke, contoh selanjutnya adalah untuk proses update yang berhasil. Jadi masih dengan employee yang sama, yaitu John Smith, kita akan mengupdate salary John Smith dari yang tadinya 30.000 menjadi 25.000. Nah, di sini kita berhasil mengupdate karena tidak terjadi pelanggaran. Jadi ternyata salary dari John Smith ini yang baru, dia tidak melebihi salary dari supervisornya, yaitu si Franklin Wong yang salary-nya adalah 30.000. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan dengan contoh sebelumnya ya. Jadi ini data state-nya sempat berubah. Jadi yang jelas di sini kita bisa lihat bahwa ketika gaji pegawai nggak melebihi salary, proses update bisa dijalankan. Oke. Oke, contoh yang kedua adalah pengecekan bahwa salary dari seorang employee tidak boleh negatif. Jadi kita bisa identifikasi di sini bahwa ada dua hal yang menjadi trigger, yaitu ketika kita menambahkan employee baru dan juga misalnya ketika kita mengupdate salary dari seorang employee. Nah, ini misalnya saya buat function mstem return trigger. Nah, jadi pengecekannya adalah apabila salary-nya kurang dari 0, maka akan raise exception menyatakan bahwa salary tidak boleh negatif. Jadi proses update maupun insert-nya akan ditangguhkan. Sama kayak tadi, jadi kita letakkan pada bagian function body-nya. Kemudian untuk trigger-nya sendiri, di sini kita definisikan misalkan trigger mstem, ya namanya boleh apapun ya. Kemudian karena dia dieksekusi sebelum proses insert atau update dilakukan, maka di sini before insert or update of salary gitu ya, on table employee. Dan misalnya dipilih opsi for each row, lalu kita akan menjalankan prosedur mstem seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kalau ternyata salary-nya negatif, maka akan ditolak proses insert atau update-nya dan diberikan warning. Apabila ternyata tidak negatif, akan diterima. Oke, ini contohnya misalkan kita mau insert employee dengan detail seperti ini dengan salary adalah minus 100. Nah, maka di sini akan muncul exception bahwa Doug cannot have negative salary. Nah, sebaliknya, misalnya kita mau insert data Doug tapi salary-nya adalah positif. Maka di sini kita berhasil menginsertkan data Doug nih pada baris terakhir dengan informasi sesuai yang diinsertkan. Oke, jadi seperti itu. Contoh yang kedua, example 6. Oke, contoh selanjutnya, example 7 adalah untuk mengakumulasi jumlah jam kerja employee pada project. Jadi misalnya di sini kita mau menampilkan untuk setiap employee berapakah total jam kerja pada semua project yang dia kerjakan. Jadi semua project di total jam kerjanya. Nah, misalnya hal ini dipengaruhi oleh penambahan atau penghapusan proyek baru untuk employee. Oke, nah sebagai catatan, jadi di sini yang ditampilkan pada slide
Jadi diasumsikan sebelumnya sudah ada kolom total hours project pada relasi employee. Kemudian misalnya sebelumnya sudah ada data project yang dikerjakan setiap employee, maka diupdate dulu isinya. Gitu ya. Nah, ini function yang kita definisikan. Misalnya function M total hours project return trigger seperti biasa. Nah, mungkin ini sedikit berbeda seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Untuk bagian condition, di sini kita punya dua kondisi. TGOP ini menyatakan trigger operation. Nah, apabila operationnya di sini insert, maka apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, apabila di sini delete, maka apa yang kita lakukan? Nah, jadi, semisal kita menginsert suatu row baru pada relasi works on, artinya kita menambahkan project baru untuk seorang employee, maka di sini kita akan melakukan proses update. Jadi update employee, set total hours project, gitu ya. Kita jumlahkan total hours yang sudah tercatat dengan new.hours. Jadi informasi hours baru untuk project yang baru kita tambahkan tadi. Nah, ini kondisinya where SSN sama dengan new.issn. Nah, ini apabila insert, apabila delete, ya sebaliknya, berarti total hours yang sekarang kita kurangi dengan old.hours. Jadi old.hours di sini adalah jam dari project yang kita hapus gitu. Jadi project yang mau kita hapus itu tersimpannya di variabel old. Nah, kita kurangi total hours yang sekarang dengan old.hours ini. Dengan kondisi yang sama, SSN sama dengan old.issn. Nah, returnnya di sini kalau kita lihat untuk operasi yang insert, returnnya adalah return new, artinya ya kita akan mengembalikan nilai yang mau diinsertkan. Nah, sedangkan kalau di delete ini ya kayak kita mengembalikan informasi yang lama gitu ya. Jadi terkait dengan informasi yang sudah ada gitu. Oke. Kemudian apabila kita eksekusi, oh ya sebelumnya di sini untuk triggernya, jadi kita gunakan di sini keyword after. Artinya efek yang terjadi setelah kita melakukan proses insert project atau delete project dari works on, tabel works on itu apa yang terjadi. Nah, itu didefinisikan pada function m total hours project yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini contoh hasilnya ya. Jadi misalkan nih ada data, misalnya ada data pegawai yang belum di-assign ke project apapun. Jadi di sini total hours-nya masih 0 semuanya. Nah, kemudian kita lakukan proses insert data sebagai berikut ya. Jadi kita insert data ke works on untuk project-project berikut. Kemudian setelah tadi proses insert, jadi kalau kita lihat pada tabel works on, dia sudah terisi nih untuk SSN 1 mengerjakan project 1 dengan total jam 10. SSN 5 mengerjakan project 1 dengan total jam 10 dan seterusnya. Nah, data ini kita akan calculate gitu ya. Jadi harusnya di sini informasi ini akan muncul pada total hours project pada tabel employee. Nah, jadi secara otomatis setelah tadi proses insert dijalankan, kemudian datanya masuk ke works on, di tabel employee, ini akan terupdate informasinya. Karena kebetulan tadi satu pegawai mengerjakan satu project, jadi ini datanya sama kayak yang tertera pada tabel works on. Nah, untuk pegawai yang tidak di-assign project, ya dia tetap 0 total hours project-nya. Oke. Oke, contoh selanjutnya adalah misalnya kita mau menghitung total gaji seorang employee yang diperoleh dari akumulasi salari dengan tunjangan yang bergantung pada jam kerja pada proyek. Jadi kalau pada contoh sebelumnya tadi kita sudah menghitung total jam pengerjaan proyek seorang employee. Nah, sekarang kita gunakan informasi tersebut untuk menghitung tunjangan gitu ya, untuk menambahkan salary. Nah, ini adalah function yang kita buat untuk mengupdate salary dari pegawai. Jadi misalnya kita buat function prosedur salary. Berbeda dengan sebelumnya, karena function ini akan langsung dijalankan, jadi di sini kita tidak punya return value. Jadi returns-nya kita ganti dengan void.
Nah, apa yang kita tampilkan pada bagian function body-nya, jadi sebenarnya sama aja kalau misalkan kita langsung lakukan update seperti ini. Jadi langsung kita eksekusi SQL statement ini. Cuman di sini memberikan contoh bahwa beberapa SQL statement bisa kita bungkus dalam suatu stored function gitu ya. Jadi operasi yang ada di sini hanya melakukan update terhadap salary. Nah, yang diupdate adalah yang total hours project-nya lebih besar dari 0. Kemudian kita update dengan menambahkan salary yang sekarang dengan tunjangan. Di mana tunjangan misalnya dihitung dari 10 kali total hours project-nya. Nah, dari sini kita akan lihat hasilnya akan terjadi. Kemudian ini adalah contoh hasil dari proses update-nya. Bisa kita lihat pada kolom salary dan juga total hours project di sini ya. Bagi pegawai yang dia mengerjakan project dengan jam kerja tertentu, maka dia akan mendapatkan tambahan salary. Sebaliknya bagi yang nggak mengerjakan project, dia nggak mendapatkan tambahan salary. Sesuai dengan yang sudah kita definisikan pada SQL update kita. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi suatu prosedur atau function itu bisa berkaitan dengan trigger tertentu, atau bisa juga hanya untuk membungkus satu atau beberapa SQL statement untuk dieksekusi. Oke, jadi kita sudah lihat ya beberapa contoh penerapan stored procedure atau stored function beserta trigger. Sebenarnya ada banyak variasi gitu ya, ada banyak keyword yang mungkin belum dibahas pada slide kita ini. Silahkan kalian bisa eksplorasi terutama pada halaman dokumentasi PostgreSQL. Di situ banyak sekali variasinya. Oke, berikut ini adalah sedikit rangkuman terkait trigger dan juga stored prosedur. Jadi dimisalkan kita memiliki trigger dan juga stored prosedur. Nah, perbedaan keduanya di sini adalah si trigger ini tadi, dia akan dieksekusi secara implisit. Jadi dia otomatis dijalankan apabila terdapat event insert, update, ataupun delete. Nah, di dalam trigger ini kita akan melakukan pemanggilan terhadap stored prosedur yang sudah kita buat. Nah, di sini dilakukan pemanggilan secara eksplisit. Jadi perbedaan utamanya di situ. Trigger diaktifkan oleh event, kemudian stored prosedur diaktifkan secara eksplisit. Nah, dalam praktek kita kali ini oleh trigger utamanya gitu ya. Atau kalau misalkan nggak menggunakan trigger ya dipanggil secara langsung. Seperti contoh example 8 tadi. Langsung ya. Kemudian dari stored prosedur ini akan melakukan pengecekan dan mengeksekusi SQL statement yang ada di dalamnya. Apakah untuk menginsert, ataukah update, ataukah delete, dan sebagainya. Oke, jadi hari ini kita sudah mengenal trigger dan juga stored prosedur khususnya dalam implementasinya di database PostgreSQL. Sekarang silahkan kalian mengeksplorasi secara mandiri terkait fitur-fitur lain yang ada pada trigger dan juga function pada PostgreSQL, dan juga kalian bisa mulai mengerjakan latihan yang telah disediakan di blog latihan di Skele dengan judul latihan trigger stored procedure. Seperti biasa, mungkin kalian bisa bergabung dengan forum kelas masing-masing dan mengikuti instruksi dari dosen pengampu kelas masing-masing terkait pengerjaan latihan untuk materi kita kali ini. Baik, saya cukupkan materi trigger dan stop prosedur kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.